Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Randa, saya dari kelas 2 SIC dengan NIM 2357301041. Dan untuk pada hari ini saya ingin membuat video presentasi tugas carry over aljabar matrix yang berjudul vektor dan ruang vektor. Pertama-tama, apa itu vektor dan ruang vektor? Vektor adalah objek matematika yang memiliki besar, dalam kurung, magnitudo, dan arah. Contohnya, kecepatan, gaya, atau titik koordinat, seperti 2,3. Ruang vektor. Ruang vektor adalah himpunan vektor yang memenuhi aturan tertentu terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Syarat dari ruang vektor itu adalah tertutup terhadap penjumlahan, tertutup terhadap perkalian skalar, memiliki vektor 0, memiliki inverse aditif, dan memenuhi sifat asosiatif dan komutatif. Contohnya seperti R pangkat 2 dan R pangkat 3. Selanjutnya, operasi vektor dasar. Operasi vektor dasar itu ada 3, yaitu penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian skalar. Contoh dari penjumlahan vektor itu ada dalam kurung 2,3 tambah dalam kurung 1,4. Dan hasilnya itu adalah 3 dan 7. Contoh dari pengurangan vektor ini sama seperti penjumlahan vektor dia. Dan selanjutnya perkalian skalar tuh contohnya ada 3 dalam kurung 2 dan 1. Maka hasilnya 6 dan 3. Nah, untuk selanjutnya kombinasi linear dan span. Kombinasi linear adalah hasil dari C1 V1 tambah C2 V2 tambah seterusnya. Nah, hingga mendapat tambah seterusnya hingga hasil akhir dari soal. Span adalah himpunan semua kombinasi linear yang dapat dibentuk. Contohnya V1 sama dengan 1,0, V2 sama dengan 0,1. Span V1 dan V2 sama dengan seluruh bidang R pangkat 2. Lalu ada bebas linear dan bergantung linear. Bebas linear, dia tidak bisa dibentuk dari kombinasi vektor lain. Sedangkan bergantung linear, salah satu vektor dapat dibentuk dari vektor lain. Contoh 1, 2, dan 24. Itu bergantung linear, karena V2 sama dengan 2V1. Lanjut, itu ada basis dan dimensi. Basis adalah himpunan vektor bebas linear yang merentang ruang. Contohnya seperti R pangkat 2, kurung kurawal, 1 dan 0, dan 0, 1. Dimensi sama dengan jumlah vektor dalam basis. Dimensi R pangkat 2 sama dengan 2, dimensi R pangkat 3 sama dengan 3. Baris dan kolom. Selanjutnya ruang baris, kolom, dan nol. Nah, misalkan matriks A sama dengan seperti di contoh 1, 2, dan 3, 4. Ruang baris sama dengan span dari matriks, ruang kolom sama dengan span dari kolom matriks, dan ruang nol adalah solusi dari AX sama dengan 0. Lalu ada contoh soal. Contoh soal dari operasi vektor. Diketahui V sama dengan 2 dan 3 dan W sama dengan 1 dan min 1. Hitung V tambah W dan 2V. Jawabannya adalah V tambah W sama dengan 2 tambah 1 dan 3 tambah min 1 sama dengan 3,3 dan 2. 2V-nya adalah 4 dan 6. Seperti ini. Selanjutnya, contoh soal dari kombinasi linear atau span. Contohnya itu, apakah V 3 dan 5 merupakan kombinasi linear dari V1 sama dengan 1 dan 1 dan V2 1 dan 2. Misalnya, C1 sama dengan 1 dan 1 tambah C2 yang berisi 1 dan 2. Maka hasilnya 3 dan 5.
maka C1 tambah C2 sama dengan 3, seperti di atas. Dan C1 tambah 2C2 sama dengan 5. Tambah, seperti di atas nih. Kurangkan C2 sama dengan 2, C1 sama dengan 1. Maka dia itu termasuk dari kombinasi linear. Contoh soal dari bebas linear dan bergantung linear. Tentukan apakah 1 dan 2 dan 2 dan 4 bebas linear. Karena 2 dan 4 sama dengan 2 dalam kurung 1 dan 2, hasil perkalian dari 2 kali 1 dan 2, maka dia tidak bergantung linear. Lalu ada contoh soal dari basis dan dimensi. Tentukan basis dan dimensi span dari V1 sama dengan 1 dan 0, dan V2 sama dengan 0 dan 1. Basis, dia termasuk basis sama dengan V1 dan V2. Dimensinya sama dengan 2. Selanjutnya, penerapan ruang vektor. Nah, penerapan ruang vektor dalam pemrograman sistem informasi ini adalah ruang vektor merupakan konsep fundamental dalam matematika yang memiliki peran penting dalam dunia pemrograman dan sistem informasi. Dalam bidang teknologi informasi yang modern ini, banyak sistem komputer dan aplikasi yang bergantung pada operasi vektor dan matriks untuk memproses data secara efisien dan akurat. Salah satu penerapan ruang vektor dalam pemrograman adalah pengolahan grafis komputer dalam pengembangan game, animasi, dan desain antarmuka. Objek di layar direpresentasikan sebagai vektor koordinat transformasi seperti translasi, rotasi, dan skala. Dilakukan menggunakan operasi vektor dan matriks tanpa konsep ruang vektor. Pengolahan gambar dan visualisasi 3D tidak dapat dilakukan secara sistematis. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.